Trading itu judi yang terselubung. Soalnya kalian kan sering bilang, meresikokan $1 untuk mendapatkan $2. Lalu, apa bedanya dengan penjudi yang bilang, saya pasang $1, kalau kena dapat $2? Sama kan? Tapi apa benar begitu? Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Bagi kita yang ada di dunia trading, tentu pernah mendengar ucapan, saya meresikokan satu untuk mendapatkan dua. Ini berlaku baik di trading forex, saham, ataupun cryptocurrency. Nah, bagi yang tidak paham, akan bilang, tuh kan, trading itu judi. Apa bedanya kata-kata tadi dengan saya pasang 1 juta, kalau menang dapat 3 juta? Kesamaan dari kedua hal tadi adalah keduanya menunjukkan RR atau Risk and Reward Ratio. Ini, yaitu perbandingan risiko terhadap hasil. Nah, RR untuk dua contoh tadi adalah meresikokan satu untuk mendapatkan dua. Maka, resikonya satu, rewardnya dua. Jadi, RR-nya adalah 1/2. Saya pasang 1 juta, kalau menang dapat 3 juta, maka risk-nya itu 1, resiko kehilangan duit kalau salah adalah 1 juta, kalau menang 3. Jadi risk and reward ratio-nya adalah 1/3. Jadi memang benar di judi dan trading ada konsep RR. Tapi di dagang sektorial hal seperti ini ada juga. Misalnya, Anda pedagang baju atau casing handphone. Anda mematok untung kira-kira 50% dari modal. Tapi Anda sadar, kalau modelnya udah lewat, Anda akan jual barang Anda di harga 70% dari modal. Karena kalau nggak cepat-cepat dijual, maka semakin lewat modelnya, maka harga barang tersebut akan semakin turun. Nah, sebenarnya itu pun konsep RR, yaitu Anda tentukan mau untung berapa persen, dan kalau rugi dibatasi di berapa persen. Perbedaan mendasar antara judi dan trading, termasuk dagang sektorial, adalah RR pada trading atau dagang tidak dipatok oleh orang lain, tapi kita yang menentukannya sebagai strategi dagang kita. Ini berbeda dengan judi, di mana RR-nya ditentukan oleh pihak lain. Itu sebabnya saya tidak menganggap binary option adalah suatu perdagangan. Salah satu alasannya karena RR-nya ditentukan oleh orang lain. Sebenarnya, RR itu salah satu strategi dalam trading atau dagang. Dan yang namanya strategi, boleh dipakai, boleh enggak, tergantung kitanya. Cocok apa enggak dalam menggunakannya. Ada yang suka RR-nya ditentukan di awal, ada yang suka RR-nya bebas, alias lihat situasi. Atau ada juga yang sudah menentukannya di awal, tapi di tengah jalan bisa saja berubah. Sekali lagi, itu adalah strategi. Jadi bebas mau dipakai atau tidak. Nah, kalau teman-teman pernah menonton video saya yang menjelaskan bagaimana cara menginput SL dan TP, sebenarnya itu adalah praktek dari penerapan RR, terutama di forex, ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah per SAU USD. Jadi kita membeli atau menjual emas, yaitu SAU, yaitu emas. Perintahnya adalah buy limit. Buy limit adalah beli kalau harga menyentuh harga ini 1973,5. Kenapa? Karena harga emas saat ini di harga 1974,04. Nah, ini adalah stop loss 1972.00 dan ini adalah TP-nya 1973.00. Jadi, kalau perintah pembelian ini tereksekusi, maka kita akan membeli emas di harga 1973,5. Tapi kalau harga terus turun menyentuh 1972, maka akan kita jual. Karena kita menghindari resiko penurunan harga yang lebih besar. Di lain pihak, kalau harga menyentuh
1975, maka kita pun akan jual. Itu adalah batas keuntungan yang sudah kita tetapkan. Tapi sekali lagi, ini batas-batas ini kita yang tentukan, bukan orang lain. Bukan pihak bandar atau siapapun. Nah, salah satu contoh di kehidupan nyata, misalnya, kita beli US dollar di harga 14.500. Lalu, kita memasang stop loss di 12.500. Yaitu, kalau harga US menyentuh 12.500, maka kita akan jual. Karena kita takut harga US akan terus turun. Dan kita taruh take profit di 15.500. Yang artinya kalau harga menyentuh 15.500, kita pun akan jual. Karena kita menganggap itu margin keuntungan yang sudah cukup sesuai strategi kita. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat kita meresikokan 2.000 per US dollar. Itu dari 12.500 ke 14.500. Selisihnya 2.000. Dan kita memasang target keuntungan di Rp1.000 per US dollar, yaitu 15.500 dikurangi 14.500. Jadi, di contoh ini, maka risk-nya adalah 2 dan reward-nya adalah 1. Kenapa? Karena resiko kita lebih besar, yaitu 2.000, dan target keuntungan yang kita tentukan lebih kecil, yaitu 1.000. Jadi, di angka risk and reward ratio, angka yang di depan adalah resikonya, dan yang di belakang adalah reward-nya, atau target keuntungan kita, target profit kita. Nah, pada kasus yang lain, kita bisa kan beli US atau emas tanpa ada rencana mau dijual di harga berapa. Ibaratnya dijual cuma kalau pas BU aja. Jadi RR-nya ya tergantung pas BU. Oke ya. Jadi kesimpulannya, trading itu bukan judi karena saat trader bilang saya meresikokan $1 untuk mendapatkan $2, itu merupakan strategi si trader, bukan karena sudah dipatok oleh si bandar, broker, atau pihak manapun. Dan ini berbeda dengan judi di mana RR-nya sudah ditentukan oleh pihak si bandar. Oke, sebelum saya tutup video ini, silahkan di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bila ada komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oh iya, disclaimer dulu, saya bukan seorang penasihat keuangan. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat saya pribadi dengan tujuan edukasi, dan bukan merupakan saran investasi, not a financial advice. Lakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Semua tindakan yang Anda lakukan, walaupun berdasarkan informasi yang saya berikan, adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan saya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang Anda alami. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.